Saudara-saudara, apa sumbangan Islam bagi dunia ini? Inilah Guru Gembul. Sekarang Islam adalah agama paling dibenci di seluruh dunia. Islamophobia naik di mana-mana. Karena apa? Karena Muslim itu memberikan kontribusi tidak, memberikan teknologi tidak, memberikan sumbangsi manufaktur tidak. Apa tidak ada? Yang ada adalah mereka minta sumbangan. Coba lihat ulama-ulama itu mau bikin pesantren minta sumbangan di YouTube, mau bikin ini itu bikin donasi. Setiap ceramah sunduknya terbuka aja kayak gitu. Udah kayak gitu, mereka tuh cuma minta sumbangan, ngasih nggak kontribusi buat masyarakat? Enggak juga. Kalau misalkan mereka ceramah juga paling temanya itu aja diulang-ulang gitu. Coba Baraya ada nggak yang hafal tema Idul Fitri? Itu selalu diulang-ulang aja kayak gitu. Sekarang Islam adalah agama paling dibenci di seluruh. Ya, senang sekali dengan video Guru Gembul. Apa sumbangan Islam bagi dunia ini? Ya nggak ada. Jelas sekali kalah dalam berbagai hal dan sektor kehidupan. Sejak muncul Islam yang dibawa oleh Muhammad, langsung dia menghancurkan budaya Quraisy, dipimpin oleh Abu Sufyan. Dan tahun ke-9 Hijrah, Abu Sufyan angkat tangan, tekuk lutut kepada Baginda Muhammad. Dia datang menghancurkan Palestina, menghancurkan orang-orang di Eropa. Dia menghancurkan anak benua India. Pokoknya hancur-hancuran. Kenapa? Ya, orang kafir. Nah, bagaimana kelanjutan selanjutnya merasakan dengan bumi duri dalam daging suku Yahudi, 5 suku Yahudi dan 1 Najran dibantai sama Muhammad. Bani Najran sebelum wafatnya tahun ke-11 Hijriah. Lengkap sudah dendam kusumat Muhammad dengan hancurnya Yahudi dan Nasrani di Madinah. Abu Bakar As-Siddiq dilanjutkan. Masanya singkat, hanya 2,5 tahun. Tugasnya adalah melawan nabi-nabi palsu yang muncul seperti Musailamah Al-Kadzab, seorang ahli syair yang menyumbang banyak syair kepada ayat-ayat Quran. Misalnya surat Al-Fil, surat gajah itu buatan Musailamah Al-Kadzab yang dibantai sama Abu Bakar Siddiq dan melawan orang-orang yang tidak mau membayar zakat ke pusat. Pokoknya harus membayar zakat terus. Dan juga melawan pemberontak dari dalam negeri. Gak ada sumbangan Islam itu bagi dunia ini. Saya pernah bilang bahwa Islam ini adalah stadium kanker stadium 4 bagi dunia dan bahaya. Kalau nggak segera meninggalkan Islam, Anda sendiri akan kena kanker tingkat tinggi itu. Umar bin Khattab itu tahun 634 sampai 644. Jadi 10 tahun Umar bin Khattab. Kalau tadi Abu Bakar As-Siddiq itu diracun sama orang yang nggak dikenal. Dikutip dari Khulafaur Rasyidin, Umar memimpin dari tahun 13 Hijriah sampai 23. Leluhurnya adalah pejabat duta besar dan pedagang. Ya kerap ikut orang tuanya berdagang ke luar negeri. Pada zaman itu Umar itu kaya raya karena dia pintar berdagang. Nah, ketika menjelang dewasa, Umar sering mengikuti lomba pacuan kuda. Keberaniannya membuat ia dijuluki singa padang pasir. Karena Umar ini galaknya minta ampun. Karena kecerdikannya juga berdiplomasi seperti moyangnya, ia juga mendapat julukan Abu Faiz, jaga si bapak suka menang. Umar masuk Islam di usia 27 tahun. Sebelumnya dia memusuhi, tetapi
Umar ini adalah mertuanya Muhammad, namanya Hafsah. Hafsah itu anak Umar, dikawinkan kira-kira umurnya 30 tahun lebih. Wanita ini dia galak sama dengan bapaknya. Nah, Umar ini dibikin ngek oleh Abu Lu'lu' atau Fairuz yang kesal kepadanya karena tidak menyelesaikan upah yang cukup kepada dari Ibnul Mughirah. Ditusuk habis sama Abu Lu'lu'ah. Utsman bin Affan 644 sampai 655. Jadi sudah berapa tahun itu? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun setelah meninggal Muhammad, baru di zaman Utsman inilah Al-Quran dikompilasikan, dibukukan. Dan dia memerintah 13 tahun. Merupakan sahabat dari Abu Bakar, sahabat karibnya Abu Bakar. Lewat Abu Bakar ia bertemu dengan Muhammad dan masuk Islam. Utsman bin Affan punya julukan Zunnurain wal Hijratain. Dia karena menjadi menantu dua putri Nabi, dan dua putri Nabi itu ikut berhijrah ke Madinah. Dikawinkan dengan Utsman, tetapi dua anaknya ini sama-sama tidak mempunyai cucu. Meninggal. Ali bin Abi Thalib berasal dari keturunan Bani Hashim. Ia adalah sepupu Muhammad, menjadi menantu setelah menikahi Fatimah Az-Zahra. Nah, waktu Ali mau melamar anaknya Abu Jahal, marahlah si Muhammad ini, dia naik ke atas mimbar. Nggak boleh mempoligamikan anak saya karena Fatimah itu adalah anak saya, menyakiti hati saya. Akhirnya Ali bin Abi Thalib nggak berani untuk melanjutkan lamarannya. Siapa namanya anaknya si Abu Jahal itu ya? Abu Lahab apa Abu Jahal? Dikutip dari itu adalah satu-satunya sahabat yang dididik langsung oleh Muhammad sejak kecil. Memerintah selama lebih kurang 35 hijrah. Diwarisi sebagai pergolakan di masa pemerintahnya, ada penuh dengan cobaan. Anaknya sendiri, anaknya Ali, cucu Muhammad itu ngek di medan perang, habis semuanya. Turunan Muhammad itu, bahkan Ali bin Abi Thalib juga dihabisin oleh sahabat Muhammad semua. Kalau yang mematikan Utsman bin Affan itu nggak diketahui sampai sekarang siapa, tetapi Ali bin Abi Thalib jelas sekali namanya terkenal, bahkan seorang yang taat beribadah. Nah, Ali bin Abi Thalib berusaha untuk mengatasinya, tetapi hancur semuanya. Ya, sebelumnya diangkat oleh Utsman bin Affan. Ia juga mengambil tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatan kepada negara. Nah, Ali seorang negarawan, sebenarnya dia mengembalikan sistem distribusi pajak tahunan di antara orang-orang Islam yang pernah diterapkan kepada sejak zaman Umar bin Khattab. Kenapa saya lari dari sana, saudara-saudara? Jadi kembali lagi, Guru Gembul Islam tidak punya jasa apa-apa. Bahkan saya sangat menyesal kalau membaca Quran itu, penghinaan Al-Quran terhadap orang kafir ini sangat memalukan. Aduh, ngata-ngatain orang kafir ini. Ternyata orang kafir sekarang ini yang menemukan HP, ya, melakukan penelitian, punya kacamata kalau susah membaca, kalau kurang suara pakai mikrofon.
ada remote. Ini bukan yang buat Arab tuh remote ini, bukan. Nabimu itu hanya ngencangin barang dalam celana doang. Enggak ada sumbangannya. Ada sih sumbangannya, itu bikin obat kuat. Itu kemampuan Islam itu. Tanya Habib Rizik yang begitu-begitu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.